Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sama-sama hadir dalam rangka kita mengikuti silaturahim dan mendengarkan pembinaan, arahan, nasihat, ujangan dari orang tua kita. Dan ini adalah yang perdana beliau hadir di sini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat dan para pengikutnya. Terkait dengan jumlah karyawan kita di Kementerian Agama Kota Jakarta Barat ini, seluruhnya adalah sebanyak 1.004 karyawan atau pegawai. Kemudian lembaga madrasah negeri berjumlah 19, terdiri dari MIN 4 lembaga, MTSN ada 9 lembaga, madrasah aliyah negeri 6 lembaga. Nah, Bapak Kanwil yang saya hormati, alhamdulillah, kalau kita lihat sejarah di Jakarta Barat ini memang tumbuh dan berkembang, Pak. Yayasan, madrasah, pondok pesantren dari orang-orang tua kita dulu yang telah memberikan tanah wakafnya dan adalah menjadi ciri khas sendiri Jakarta Barat ini nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang terus berjalan. Alhamdulillah pada saat ini terus kita jaga dengan baik, termasuk insya Allah pelayanan terpadu satu pintu Pak Kakanwil di Jakarta Barat sudah mulai berjalan, dan program di tahun 2022 Kementerian Agama Kota Jakarta Barat ini dipercayakan untuk program zona integritas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Kakanwil pada pagi hari ini. Dan ini mungkin yang pertama ya Pak Kabak ya di Kementerian Kota Jakarta Barat. Ini merupakan satu kehormatan untuk kita didatangi oleh orang tua kita. Kita berikan aplaus untuk Pak. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, wa ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat Bapak Mukhabar, sekaligus juga sebagai penceramah. Dari perspektif pakaiannya pun kan sudah kelihatan ya. Saya khawatir nanti ada yang menyangka Kakanwilnya yang sebelah pakai jas. Kalau dilihat hari ini kita ada silaturahmi dan pembinaan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat untuk meningkatkan kinerja dan moderasi beragama. Tema ini sangat menarik. Yang pertama, silaturahmi. Memang kita ini juga hari ini tidak terlalu banyak waktu. Yang paling utama dan pertama bagi saya itu tetap adalah silaturahmi. Karena dengan silaturahmi itu akan terjalin koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi. Itu hal yang pasti. Ketika kita kurang baik dalam hal silaturahmi, dan itu akan berdampak hal yang banyak terhadap kinerja kita, terhadap perahu yang sedang kita tumpangi. Nah, oleh karena itu saya selaku Kakanwil baru di Kementerian Agama Jakarta, tentu langkah awal yang harus saya lakukan adalah silaturahmi. Dan yang pertama dijadwalkan oleh saya dan Kabag PU itu kenapa harus Jakarta Barat, ini juga saya menjadi pertanyaan.
Atau karena kopinya mungkin ya ke Kabang Teu nih. Dan alhamdulillah juga hari ini dihadiri oleh beliau Kiai dari PCNU dan sahabat dari GP Ansor. Jadi prem saya bahwa yang namanya silaturahmi itu sangat penting. Karena apa? Untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan atau apapun itu sangat berdampak terhadap kinerja kita. Contoh, ketika misalnya kita yang ada di Jakarta Barat bisa melakukan komunikasi silaturahmi dengan pemerintah kota, tidak menutup kemungkinan apapun persoalan yang kita hadapi, entah itu infrastruktur atau apapun, itu bisa terbackup. Karena itu yang paling utama itu adalah silaturahmi, jalinan komunikasi. Ini sangat penting. Kita seolah-olah mindset kita tidak mau out of the box. Kita hanya berkutat pada hal kinerja di kantor, tetapi kita lupa kaitan dengan silaturahmi. Karena lanjutan dari silaturahmi itu mau tidak mau akan maju kepada silatul fikri, untuk bagaimana kita mengemas hasil silaturahmi ini menjadi sebuah fikrah ke depan, untuk bagaimana hasil dari silaturahmi ini untuk kita urai menjadi sebuah kinerja ke depan yang terbaik. Yang terakhir adalah lanjutan dari silaturahmi adalah silatul amal. Bagaimana mengimplementasikan dari hasil silaturahmi kemudian hasil silatul fikri untuk menjadi silatul amal. Tapi yang harus kita pahami bahwa kita adalah ASN, bahwa kita adalah PNS, yang semuanya itu ada regulasi-regulasi yang tentu tidak bisa kita nafikan. Ketika seseorang umat beragama, entah itu Katolik, entah itu Kristen, entah itu Hindu, Buddha, atau Islam, atau Konghucu, atau apapun. Jadi saya ngomong banyak agama nih. Ini jadi tadi ngomong agama, jadi saya pengen nanya gitu, di Indonesia itu agama ada berapa sih? Terlepas ya, ketika seseorang bertanya agama di Indonesia ada berapa, maka frame kita tidak masalah apa ada yang masalah diakui, tidak diakui, karena di undang-undang pun tidak ada narasi. Dulu pernah ada di Undang-Undang 23 Adminduk yang menyatakan agama yang diakui, tapi itu sudah di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga kita tetap mengacunya ke Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 19. Nah, betul. Agama yang kebanyakan dianut oleh bangsa Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi ternyata memang ada regulasi-regulasi yang regulasi itu sesungguhnya itu untuk meningkatkan, mengembangkan kader-kader yang lain. ASN yang baik, yang ketika ASN itu bisa memenuhi, bisa mematuhi dan bisa mengetahui regulasi-regulasi yang ada. Dan tentunya ketika sudah memenuhi itu semua, maka itu akan berjalan on the track dan tidak akan menyakitkan. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa kita merupakan ASN yang kebetulan di Kementerian Agama, yang paling utama adalah kita memahami apa sih kerja kita, apa sih tugas kita, apa sih regulasinya. Jika saya begini, jika saya begitu, berdasarkan regulasi itu kayak gimana. Dan ini menjadi hal yang utama dan penting. Kenapa? Karena ketika kita memahami regulasi, kita paham tugas dan fungsi, apapun yang akan kita lakukan itu on the track. Nah, harapan saya, kita itu memahami diri kita selaku umat beragama, entah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kita memahami bahwa kita ini ASN, merupakan pelayan. Dan dua-duanya ini mempunyai regulasi yang harus kita ikuti. Dan regulasi ini tentu bukan untuk mengungkung atau memandekkan, tetapi sesungguhnya regulasi ini dibuat untuk lebih mengembangkan. Kalau tidak, kita mungkin mengembangkan sebelah kita, belakang kita, depan kita, dan sebagainya. Ketika ini sudah kita pahami bersama, maka bahtera yang kita tunggangi ini insya Allah akan tercapai dengan baik beragama. Ada kerukunan umat beragama, ada moderasi beragama kan? Mana dulu? Kerukunan dulu kah? Moderasi dulu? Sepakat. Jadi moderasi itu melahirkan kerukunan.
Moderasi, bisanya moderasi itu ketika kita, ibu-ibu semua, bisa memahami agamanya masing-masing. Jadi kalau bahasa dari pusat itu, kita ini harus tafakuh lagi, harus memperdalam lagi kaitan dengan agama pada masing-masing agama. Esensi dari moderasi beragama adalah mengejawantahkan ajaran agama yang seyogianya agama itu meningkatkan martabat manusia, dalam tanda petik memanusiakan manusia. Kalau kita tidak memahami secara utuh, secara komprehensif terhadap ajaran agama kita, itu pun akan susah untuk kita bisa berpikir moderat. Sejatinya orang moderat itu senantiasa berada di jalan tengah, tapi dia memahami kiri, dia memahami kanan, dan selalu kembali ke tengah. Makanya di dalam buku itu diistilahkan gambarnya itu kayak bandul jam yang selalu dinamis dari kiri ke kanan, tapi dia selalu berada di tengah. Contoh misalnya, ketika kita masuk di bulan Desember, nanti itu ada perayaan, teman kita akan melaksanakan Natal. Dalam Islam ada beberapa ulama, ada yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal, ada yang tidak membolehkan mengucapkan selamat Natal. Kita selaku pelayan dalam hal agama harus memahami, ini loh ada dua ulama, dan yang ini begini, maka kita akan di tengah. Kalau sudah memahami kayak begitu, maka kita akan ajak dalam moderasi beragama. Dan ini harus dipahami memang, entah itu oleh teman-teman di luar Islam dan dipahami juga oleh Islam. Contoh misalnya, di dalam Kristen itu ada 320 denominasi ya, Bu ya. Ayo Pak. Berapa? 326 denominasi yang ada di Kristen. Memang semua agama punya apa? Dalam tanda petik punya madhab masing-masing. Contoh, ini teman muslim juga harus paham. Di Kristen itu ada 326 denominasi. Masing-masing denominasi tidak bisa dalam satu persekutuan. Paham ya? Jadi tidak bisa dalam satu persekutuan. Contoh, ketika sholat Jumat, mungkin Persis masih bisa sholat di Muhammadiyah, Muhammadiyah bisa sholat di Persis atau di NU. Jadi saya di teman Kristen ini yang denominasi sekian itu, dia tidak bisa dalam satu persekutuan. Ketika di satu desa kelurahan sudah ada misalnya HKBP misalnya, tetapi di desa itu sendiri, di kelurahan itu sendiri ternyata ada jemaat di luar HKBP, maka dia akan melakukan ibadah di rumah tinggalnya. Ini yang harus dipahami, bahwa mereka juga butuh ibadah gitu. Nah, sehingga moderasi ini penting untuk bagaimana kita bisa tercipta kerukunan jika kita memahami agamanya pun tidak komprehensif. Oleh karena itu, literasi terhadap agama itu harus kita tingkatkan. Sekian saya cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.